Warga Batak Kristen Pekanbaru kecam polisi dan jaksa menjerat Sintua Gereja 3 tahun bui kasus anjing. George Jintar Simamora, 47 tahun, diseret oleh polisi dan jaksa ke pengadilan negeri lantaran membeli anjing dari pemburu liar dan mengkonsumsinya dengan keluarganya. Jaksa menuntut dirinya dihukum 3 tahun penjara. Dikutip dari beritariau.com, komunitas suku Batak dan pemuda Kristen di Pekanbaru mengecam aparat hukum penyidik kepolisian sektor Payung Sekaki dan Kejaksaan Negeri Kejari Pekanbaru yang menjerat seorang supir pengantar jenazah, yang juga Sintua pelayan gereja. Dia adalah warga Jalan Dharma Bakti Ujung Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki bernama George Jintar Simamora, 47 tahun, dengan tuntutan 3 tahun penjara gara-gara membeli seekor anjing dari pemburu anjing liar untuk dikonsumsi keluarganya. George dijerat pasal 480 ayat 1 KUH Pidana dituduh sebagai penada anjing hasil curian 2 orang pemburu anjing liar, bernama Arpan Irwan Siagian dan Firman, yang lebih dahulu ditangkap oleh Polsek Payung Sekaki Resor Pekanbaru atas laporan warga Jalan Angkasa Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki. Bernama Merigo yang mengklaim sebagai pemilik anjing. Pencurian tersebut dilaporkan terjadi pada tanggal 22 November tahun 2022 malam silam. Berkas perkara George terpisah dari berkas kedua pemburu anjing liar tersebut. Dalam dakwaan JPU Kejari Pekanbaru Wirman Joni Lafli SHMH terhadap George di persidangan, kejaksaan sendiri mengakui bahwa pekerjaan Arpan Irwan Siagian dan Firman adalah pemburu anjing liar untuk dijual. Dan dalam dakwaan, posisi anjing yang katanya milik Merigo saat mereka jerat itu tidak berada di area dalam rumah, melainkan di jalan. Posisi anjing saat ditangkap kedua orang tersebut berada di luar rumah tanpa ada barang dirusak, melewati pagar atau kekerasan terhadap barang atau manusia. Kalau perbuatan keduanya itu dianggap sebagai pencurian karena si pemilik memiliki kwitansi pembelian anjing dari toko Equator Pet House, lantas kenapa anjing peliharaan itu di luar rumah? Tegas Koordinator Advokasi DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Gamki Kota Pekanbaru, Nardo Pasaribu SH yang ditemui bersama Ketua DPD Gamki Riau Roy Manurung dan Ketua Harian Pemuda Batak Bersatu PBB Kecamatan Payung Sekaki, Carson Malau, Rabu, tanggal 31 Mei tahun 2023, malam. Nardo mengaku heran kenapa jaksa menerapkan pasal 363 ayat 1 KUH Pidana dan 480 KUH Pidana yang ancaman hukumannya lebih berat tanpa melirik pasal yang lebih ringan ancaman hukumannya seperti pasal 302 Kupidana atau 406 Kupidana dan produk hukum lainnya. Dan yang paling kami kecam, kenapa si pembeli anjing liar untuk tujuan konsumsi itu juga ditangkap juga sebagai penada bahkan dituntut 3 tahun penjara oleh jaksa seperti pengedar narkoba atau koruptor. Kami sudah pelajari dan mencari tahu apa sebenarnya misi di balik ini, kata Nardo. Nardo menjelaskan, pihaknya mencurigai penerapan pasal 363 Kupidana dan 480 Kupidana ini terang benderang mengakomodir pembalasan sakit hati saksi korban. Dari postingan saksi korban di medsos dan di berita media online, dari awal saksi korban ini sudah menggiring sebuah produk hukum baru lahir yang berdasarkan pikiran dan persepsinya dan terbukti dengan tuntutan jaksa 3 tahun terhadap George berjalan mulus, papar Nardo. Tangkapan layar berita di salah satu media online Pekanbaru pada tanggal 28 Desember tahun 2022 yang memuat komentar saksi korban Mary yang sudah sejak awal ternyata menginginkan George ditargetkan masuk lantaran memakan anjingnya Jacob. Diungkapkannya, banyak kejadian warga suku Batak pelihara anjing di lingkungan rumahnya. Namun ketika malam anjing itu berkeliaran lalu dijerat para pemburu, apakah ada melapor ke polisi? Terlepas apakah anjing itu pakai kwitansi atau tidak, yang pasti ketika anjingnya dijerat di luar rumah, maka pemiliknya hanya bisa pasrah karena kelalaian sendiri. Kalau semua orang yang kehilangan anjingnya saat keliaran malam dan melapor bawa kwitansi atau saksi yang membuktikan dia pemilik anjing dan laporannya diproses polisi, dianggap apa kantor polisi itu? Atau, seandainya anjing itu mati ditabrak di jalan, lalu berdasarkan nomor polisi terlihat di CCTV dilaporkan pengendara lalu ditangkap karena alasan binatang kesayangan yang dianggapnya seperti keluarganya. Masa kelalaiannya dalam memelihara anjing tak disadari penyidik, ujarnya lagi. Menurutnya, saksi korban jelas lalai dan terbukti bahwa anjing itu dijerat di jalan yang bukan teritorial rumah saksi korban. Kemudian, berdasarkan keterangan saksi korban di media bahwa dia marah kenapa anjing ras dimakan,
menjadi kesimpulan pihak Nardo bahwa saksi korban memiliki pikiran dan ketidaksenangan dengan selera makan orang-orang tertentu. Lantas apakah persepsi atau ketidaksenangan pikirannya atas selera makan itu harus diakomodir oleh penegak hukum dijadikan produk hukum dengan menjerat dan menghukum orang yang makan anjing itu dengan 3 tahun penjara? Hukum kos akan dipakai membalas sakit hati atas matinya hewan kesayangan. Jangan ada by order atau by design, sebutnya lagi. Diungkapkan Nardo, George adalah seorang Sintua Penatua, pelayan gereja HKBP di Pekanbaru. George hanya membeli anjing dari pemburu anjing liar untuk dikonsumsi keluarganya. Bagi kami sebagian warga Batak Kristen, meyakini bahwa daging anjing ini memperkuat imun terutama membantu pemulihan penyakit DBD, demam berdarah, red karena dipercaya bisa menaikkan trombosit. Kami melihat, penyidik atau jaksa sengaja mengejar Sintua George karena memakan anjing itu. Ini sesuai keinginan hukum atau sesuai keinginan korban, sambung Nardo. Biasanya, kata Nardo, para pemburu anjing liar ini menawarkan anjing hasil tangkapannya ke pelanggan yang biasa konsumsi daging anjing. Hukum itu sama di seluruh tanah air. Karena di Pekanbaru pasti tidak mungkin karena menghormati tempatan. Lihat di Manado dan di daerah lain, anjing disajikan di pasar. Apakah anjing di pasar itu diternak? Tentu anjing liar yang dijerat. Dan apakah pembeli di pasar itu disebut penadah? Nah, anjing milik saksi korban ini dijerat di jalan bukan di dalam teritorial rumahnya yang jelas ada aturan pasal 551 KUH pidana, sebutnya. Nah, karena kita di Pekanbaru, sudah biasa ada datang menawarkan anjing atau daging babi. Mana pernah ditanya-tanya anjing dari mana? Karena pasti anjing yang berkeliaran. Kalau itu anjing yang diikat dicuri dari areal rumah, tentu resiko pemburu anjing dikeroyok. Ini jaksa sudah keterlaluan menuntut Pak George pasal 480 dengan 3 tahun. Tuntutan ini tak sesuai fakta dan kemanfaatan hukum, tapi sesuai persepsi dan pikiran saksi korban yang disodorkan kepada aparat, ketusnya. Dikatakannya lagi, niat jahat George Simamora ini sebagai penadah ini tak bisa dibuktikan karena niatnya membeli hanya untuk makan. Kejadian ini pastinya akan berdampak di kemudian hari. Misalnya, ada kawan datang jual ayam. Lalu kita beli dan kita makan. Lalu kita anggap itu ayam curian, apakah si pembeli dan makan ayam itu disebut penadah? Dia beli Rp140.000 dari pemburu anjing liar, untuk dikonsumsi keluarganya, bukan dijual lagi atau diperdagangkan. Besok-besok, semua warga Batak Kristen yang mau makan daging anjing khususnya warung makanan khas tradisional, bisa dipidana sebagai penadah jika ditawari beli anjing, kesalnya. Fakta persidangan selanjutnya, kedua pemburu anjing liar itu usai menjual, uangnya langsung digunakan untuk makan. Fakta sidang, setelah mereka menjual anjing ke Sintua George senilai Rp140.000, Arpan Irwan Siagian dan Firman langsung menggunakan uang itu untuk makan di Cikapundung. Namanya profesi, bisa saja apes. Dan herannya, penyidik dan jaksa menaikkan status perkara Sintua George padahal dia hanya beli dan makan itu anjing. Apa ada hukum positif melarang makan anjing? Yang dilarang itu menyiksa hewan. Kalaupun dia dianggap menadah barang hasil kejahatan, tolong dijelaskan di mana niat jahat dia saat membeli itu. Apa ada harga standar anjing sehingga George dianggap membeli dengan harga murah yang patut diduga hasil kejahatan? Manalah dia tahu anjing itu punya KTP atau KTP sehingga dikatakan milik orang, urai Nardo. Sementara itu, Ketua DPD GAMKI Riau Roy Manurung mengatakan kejadian ini menjadi bahan konsolidasi. Besok hari ini, kita memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Ternyata sikap Pancasilais kita diusik. Kami kaget mendengar masalah ini dari kawan-kawan PBB, Pemuda Batak Bersatu Payung Sekaki. Masalah mencuat ini, bukan isu SARA. Tapi justru penerapan hukumlah yang mengarah menyinggung isu SARA. Di mana kebiasaan selera makan sebagian orang dari suku dan agama tertentu diusik dan malah dilanggengkan terancam oleh aparatur negara. Kalau ini putus bakal jadi jurisprudensi semua pembeli anjing untuk dimakan bisa diduga penadah, ungkap Roy. Peristiwa ini, menurutnya, sudah dimanfaatkan untuk memaksakan pikiran ketidaksukaan atau kebencian atas selera makan orang tertentu akan menjadi produk hukum melalui aparatur hukum. Hukum itu berlaku seluruh Indonesia, bukan hanya di Pekanbaru. Harusnya, aparat hati-hati menerapkan hukum. Bakal banyak orang ditangkapi besok kalau begini.
Pimpinan kepolisian dan kejaksaan sudah berhasil dibobol oleh seseorang yang memaksakan pikirannya menjadi produk hukum. Segera kami konsolidasi dan untuk saat ini kita desak Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan segera mencopot Kejari Pekanbaru, Kasipidum Kejari Pekanbaru dan JPU atas tuntutan tak manusiawi kepada hamba Tuhan seperti George ini, kata Roy. Di tempat yang sama, Ketua Harian Pemuda Batak Bersatu PBB, Kecamatan Payung Sekaki Karso Malau mengaku sebelum sidang pihaknya sudah menemui Mary dan pertemuan itu disaksikan oleh Babin Kamtipmas Air Hitam. Saat pertemuan Cece Mary, panggilan kakak bagi etnis Tionghoa, Red itu menyatakan bahwa anjing tersebut seolah sudah menjadi keluarganya menjadi anaknya sehingga dia tidak terima dan menyatakan, "Bagaimana kalau anak Bapak dibunuh? Begitulah perasaan saya, Pak," itu katanya. "Jadi jelas sudah, kami tidak terima, kami duga tuntutan 3 tahun itu atas kehendaknya. Saya sudah bicarakan dan akan menyampaikan ini dengan forum RT dan RW. Lebih sayang dia kepada anjingnya daripada George yang seorang kepala keluarga, pelayan gereja dan pekerja di lembaga sosial. Berhasil dia memanfaatkan kasus ini karena dia benci dengan orang yang selera makannya berbeda. Di media dia selalu bilang, penadah harus dihukum lebih berat karena kalau tidak ada penadah yang makan tidak mungkin ada tukang seket pemburu anjing liar, Red Kaya Karso." Keluarga George sendiri mengaku kecewa dengan penegakan hukum. "Abang cerita ke saya terjadi aksi tidak mengenakan yang dialaminya saat dia dipanggil ke kantor polsek yang dilakukan oleh saksi korban Mary yang justru dilakukan di hadapan aparat. Dan kalau abang saya dibilang penampung, silahkan ditanya ke penyidik yang datang pertama kali ke rumah abang saya apakah ada anjing-anjing lain dikandangkan di rumahnya," kata adik kandung George, Marlene Simamora. Marlene menceritakan menurut keterangan George kepadanya, bahwa Arpan Siagian mengenal abangnya dan memang pernah menjual anjing hasil buruan ke abangnya. Malam itu Arpan dan Firman datang menemui George menawarkan anjingnya. "Bang, belilah anjing kami." "Belum makan kami bang," kata Arpan seperti ditirukan George kepada adiknya. "Kok ringan kali anjingmu?" tanya George. "Anjing kecil bang," jawab Arpan. Lalu George membeli dengan harga Rp140.000. George saat ini ditahan dan nasib anak dan istrinya sangat miris. Anak pertamanya sedang kuliah, anak kedua dan ketiga sedang duduk di bangku SMA dan anak seorang lagi balita. Sedih kali saya ditanya anak bungsunya, "Bapak kemana?" "Udah panggilan Bapak udah, adik Bapak." Terpaksa ku jawab, "Bapak lagi amen." "Amen, ibadah di gereja." Orang kenal abang saya ini Sintua HKBP soalnya. Miris. Anak dan istri terlantar dihukum hanya gara-gara beli anjing untuk makan sekeluarga, keluh Marlene. Dikabarkan TV Riau bangkit dari Pekanbaru.